Ya pastinya kalau ada banyak turnamen seperti ini di Indo, otomatis juga banyak pemain yang bisa keluar dan bisa main di Asian Tour. Kita masih nunggu-nunggu nih yang juara, mudah-mudahan bisa dari teman-teman kita sendiri ya. Dan sponsor juga pasti lebih aware kan, jadi ya siapa tahu bisa nge-sponsori pemain-pemain, lebih banyak pemain golf yang disponsori, seperti itu sih kurang lebih. Mudah-mudahan ada pemain Indonesia di bulan Agustus bertepatan dengan 17 Agustus bisa memenangkan di Indonesian Pro Am ini supaya kami bisa membantu untuk mensponsori pemain tersebut. Presented by Komifar dan Nomura yang akan diselenggarakan di Gunung Gelis Country Club pada tanggal 16 hingga 18 Agustus 2023. Kita buka. Bisa beri tepuk tangan. Kalau misalkan di Amerika, teman-teman pasti pernah dengar tentang web.com tour atau sekarang Korn Ferry Tour. Dan kalau di European Tour tuh ada Challenge Tour. Nah kalau teman-teman media ini kelihatannya lebih ngerti bola, jadi saya kasih analoginya ini kayak Liga 2 sebelum para pro itu masuk ke Liga 1. Jadi ini merupakan jalur atau batu loncatan buat karir seorang profesional golfer. Dan turnamen ADT ini menyediakan poin untuk official World Golf Ranking dan top 10 dari Order of Merit ADT di satu musim berhak mendapatkan Asian Tour Card di musim berikutnya. Nah kalau misalkan kita ngomong ADT, sebetulnya yang paling ngerti itu pasti Om Jimmy Masri. Pak Jimmy Masri, maaf keceplosan. Penentuan atau pemilihan timnya sendiri nanti akan diundi 1 hari sebelum pertandingan. Karena kita semua nggak bakal tahu, sebagai amatir kita bakal dapat partner pro-nya siapa, begitupun dengan pro-nya nggak bakal tahu apakah amatirnya sejago saya atau sejago Pak Michael. Kita nggak ada yang tahu. Semua akan ada di 1 hari sebelum event. Dan kompetisinya sendiri akan berlangsung 3 hari, di mana 2 hari pertama atau 36 hole akan menjadi babak kualifikasi baik individu maupun tim. Dan untuk di nomor individu akan ada pemain top 50 plus tie yang berhak melanjutkan ke putaran final. Sedangkan untuk format tim akan ada 20 tim terbaik yang akan bermain di final round kompetisi Pro Am. 20 tim akan melanjutkan permainan di hari terakhir. Jadi udah cukup lama event seperti ini, format seperti ini ada, bahkan di event-event dunia, tidak hanya di Asia. Bahkan bocoran sedikit nih, Pak Jimmy, Pak Agung, sama Pak Mike udah pernah main di New Zealand Open ya? You cerita tadi di New Zealand, di AT&T, sama di Dunhill, itu kan karena ada turnamen pro yang sedemikian, itu kan daya tarik untuk turis jadi lebih tinggi ya. Jadi harapan saya adalah bukan hanya untuk turis, tapi untuk kita sebagai pencinta golf itu ada satu format yang lebih menarik. Benar, kita di New Zealand itu sangat menarik formatnya sampai kita bisa gemeter, bisa ketawa, bisa senang, bisa sedih dalam 1 hari ya bertanding di turnamennya. So harapan saya sih bisa ini menjadi satu platform lagi untuk turnamen lain di Asia juga bisa jalan demikian buat masing-masing negara ya. Luar biasa. Ini Joey dari tadi dengarnya udah kerimat-kerimat ya. Dan yang pasti kita harapkan karena ini momennya pas sama hari kemerdekaan, semoga Indonesia bisa berkibar nanti ini. Itu harapan kita semua. Dulu ya, kalau dari segi lapangan kita tentunya kita siapkan sebaik-baiknya. Persiapan itu sudah dimulai dari bulan April. Ketika musim hujan sudah berhenti, kita mulai persiapan. Sudah gitu juga kita ada hotel di mana kita bisa jadi fasilitas tambahan untuk para pro dan para tamu. Dan itu sepertinya faktor yang sangat mendukung untuk turnamen ini ya. Jadi tentunya sebagai pengusaha di bidang properti dan golf, kita selalu support untuk perkembangan golf di Indonesia ini. Why is Nomura so keen to support this event in Indonesia? We are honored to sponsor this great event and the great tournament in Indonesia. And yes, what we expect as a Nomura is through this event, through this tournament, we like to see more professional, Asian professional to be more successful, and more Asian professional to become
champion of the tournament all over the world. So as a Nomura, we sponsor one of the Japanese professional who is Matsuyama, who became Masters champion a few years ago. So we hope through this event we can support more and more Asian professionals and see more those players to be successful. Yeah, that's what we expect. And what we are keen is that, yeah, as a Nomura, our company principle is that we should contribute to the society. So what one of the way is to sponsor the event, sponsor the sport event. And through those sport events, we like to contribute to the society and the region in Indonesia, in Asia. Yeah. Thank you, Kak Sengisa. Thank you. Bisa beri tepuk tangan untuk Kak Sengisa. Dan selanjutnya ini saya pertama-tama saya ingin menyapa dulu Pak Jimmy nih ya selaku chairman daripada Asian Tour, Pak Agung Budiman selaku presiden direktur daripada Gunung Gelis, Mr. Asaki from Nomura, dan Jonathan ya sebagai pemain profesional Indonesia. Saya ini, Kopifar ini memiliki aspirasi ya untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat. Saya rasa rekan-rekan media sudah cukup mengenal Kopifar, cukup aktif ya dari tahun ke tahun, termasuk pada masa pandemi juga aktif untuk berkontribusi ya di bidang olahraga, terutama golf karena memang golf ini adalah salah satu passion olahraga saya. Dan juga kita juga dulu pernah support pembiran, kita juga pernah support basket, tenis, dan ini yang terus menjadi aspirasi Kopifar untuk membangun generasi Indonesia yang lebih sehat ya, karena sebenarnya sehat itu tidak mahal sebenarnya ya, olahraga adalah salah satu bentuk wujudnya. Nah, turnamen yang kali ini agak sedikit berbeda dari biasa-biasanya. Jadi ini turnamen Pro Editi Kopifar bersama yang terakhir ini bernama Nomura itu yang ke-6 kalinya. Jadi kita sudah melakukan 5 kali. Yang pertama kita lakukan itu di tahun 2016, tepatnya juga di Gunung Gelis ya. Jadi saya senang sekali di sini Pak Agung memiliki hati yang sangat besar ya untuk memberikan lapangannya nih, karena lapangan golf ini sekarang ini susah sekali sejak pandemi ini. Golf ini salah satu olahraga yang cukup viral ya, diminati oleh banyak orang, bukan hanya pegolf sebelumnya yang udah jadi golfer, tapi banyak pegolf yang baru ya yang sekarang suka sekali dengan golf. Jadi banyak anak muda, ada kaum wanita juga yang suka golf. Jadi nyari lapangan itu susah setengah mati. Dan di sini Pak Agung punya dua lapangan itu diberikan kepada kita. Jadi saya sungguh bersyukur ya Pak. Ya. Komitmen dari Pak Agung Budiman terhadap golf Indonesia luar biasa sekali. Saya juga berterima kasih terhadap Pak Jimmy karena memberikan kesempatan kepada Kopifar ya mempercayakan ini. Jadi kita sudah melakukan yang 6 kali. Saya rasa bisa 6 kali itu pasti atas kepercayaan daripada Asian Tour juga untuk kita menjadi sponsor yang baik, terutama di Indonesia. Karena IDT ini Indonesia ini kan menjadi salah satu negara tujuan daripada Asian Development Tour. Jadi bukan hanya di Indonesia, tentunya mereka main di beberapa negara lainnya. Tapi turnamen yang kali ini tahun 2023 di turnamen Pro Am Indonesia ini merupakan event yang pertama ya. Saya rasa ntar ada event-event berikutnya juga akan dilakukan di Indonesia, tapi ini merupakan yang pertama di Indonesia. Dan formatnya tadi saya bilang format yang berbeda, karena saya juga observasi bahwa turnamen itu tiap minggu ada turnamen ya, banyak sekali turnamen dan variasi ya, ada yang lucu-lucu, ada yang cukup serius, tapi kebanyakan amatir. Nah, Pro Am yang biasanya juga ada itu biasanya Pro Am yang hanya fun main dengan seorang pro gitu ya. Jadi amatir bisa memiliki experience, pengalaman main dengan seorang pro, tapi scoringnya itu kurang serius. Jadi kalau pressure-nya itu belum terasa. Nah, tadi Mas Ali menyatakan bahwa kita bertiga pernah ke New Zealand dan pernah merasakan untuk ikut partisipasi dengan pro. Jadi benar-benar turnamen ikut pro, kita bisa merasakan kompetitif. Jadi keseriusan untuk main sebagai seorang pro. Ini pressure-nya beda banget. Ya, karena ini saya lihat di depan kamera, saya udah biasa di depan kamera nih, gara-gara ya itu main di New Zealand Open. Kalian bisa bayangkan ya, pemain pro itu biasanya, apalagi kalau hari terakhir itu selalu dibuntutin sama kamera ya, dibuntutin sama segitu banyak penonton. Nah, kalian yang tahu golfer, biasanya kalau kita dilihat biasanya nervous amat ya, apalagi tee off pertama. Biasanya kalau udah tee off ditontonin teman kita aja, kadang-kadang ada danau atau ada air, pasti masuk air itu karena saking nervousnya. Nah, bayangkan kalau main di Pro Am sebagai pro ya, dikelilingi oleh segitu banyak penonton dan kameranya juga ikutin, apalagi kameranya live ya. Nah, itu pressure-nya beda banget. Jadi pengalaman inilah yang
sebenarnya kita ingin bangun, ingin ciptakan ya, karena kita juga, saya dan Pak Jimmy dan Pak Agung ini suka golf ya, dan ingin membangun dan golf di Indonesia juga nih. Jadi bagaimana para amatir ini juga bisa merasakan main sebagai pro itu seberapa besar pressure-nya ya, bukan hanya skillnya kadang-kadang punya ya, tapi pressure itu beda banget. Nah ini yang kita ingin berikan sedikit gitu pengalaman sebagai pemain sebagai seorang pro. Jadi bukan hanya skillnya saja dituntut, tapi juga fisiknya ya, karena kalau di New Zealand Open kita harus jalan tuh selama 4 hari, belum practice roundnya. Nah kalau lapangannya naik turun, di Gunung Gelis naik turun di sini lapangannya ya. Nah itu perlu fisik kondisi yang prima juga, karena untuk main pro itu kelihatan golf kelihatannya cuma mukul bola diem ya, itu kelihatannya mudah, tapi fisik perlu fisik yang bagus, yang kuat, karena untuk jalan 18 hole belum lagi mental yang harus kuat. Jadi ini sedikit pengalaman-pengalaman yang kita ingin bagikan kepada teman-teman amatir ya. Dan di sini bagusnya golf, karena golf itu juga salah satu cabang olahraga yang unik, karena pro sama amatir bisa main bersamaan di kompetisi ya. Jadi setiap orang yang akan join di Pro M ini saya rasa memiliki kesempatan yang sama, karena pengamatir akan tentunya ditentukan berdasarkan handicap, dan mudah-mudahan handicapnya tidak curang ya. Ini juga ada officialnya ntar yang menentukan handicapnya supaya handicapnya pas lah ya. Dan itulah yang menjadi motivasi kami untuk melakukan turnamen sedikit berbeda, lebih serius tentunya, karena kebanyakan turnamen-turnamen yang di sekitar kita itu lebih untuk fun ya. Tapi ini mudah-mudahan memberikan nuansa baru bagi golf di Indonesia. Jo, ini format baru. Betul kata Pak Michael tadi, biasanya kita kalau dapat pengalaman Pro M, playernya tuh sambil practice round, jadi dibilang serius juga nggak serius-serius amat, jadi mereka mungkin akan lebih fokus ke practice round. Tapi yang ini kita benar-benar bermain di official roundnya. Nah menurut Joey sendiri, format seperti ini buat Joey seperti apa? Apakah ini menarik atau bagaimana? Excited, pasti. Dan ini pertama kali ada di Indo. Dulunya kan di New Zealand Open juga lihat story yang Pak Agung, Pak Asyik juga waktu itu kan lagi main. Kelihatannya seru gitu. Terus habis itu akhirnya ada di Indo turnamen seperti ini, otomatis saya juga excited, pengen main, pengen berpartisipasi. Gak sabar tepatnya sih pengen ikut turnamen, karena ya itu tadi nuansa baru, turnamen yang berbeda bisa dibilang. Dan ini pastinya seru sih dengan format floorball. Saya juga dasarnya emang suka main floorball, ada tim gitu, jadi ya excited banget sih dengan adanya turnamen ini. Oke, jadi ternyata bukan hanya teman-teman amatir yang sangat excited dengan adanya di Indonesia Pro M presented by Kobe Van dan Umrah, tapi juga untuk pemain profesionalnya juga excited ya Jo? Pasti. Oke. Requirement dari amatir itu kita taruh maksimum handicap ya. Jadi semua amatir bisa turut serta registrasi, tapi maksimum handicap yang dibatasi itu 18. Untuk supaya permainan fair play dan transparan, semua nanti akan dilakukan undian untuk antara pro dan amatirnya. Semuanya fair, kita nggak tahu siapa dapat dengan siapa, itu akan diundi. Nah, bedanya dengan turnamen Pro M yang biasa diselenggarakan menjelang turnamen, kalau saya boleh jelaskan sedikit, biasanya turnamen Pro M itu digunakan oleh para sponsor untuk mengundang tamunya, kliennya untuk bermain dengan pro yang berpartisipasi di event tersebut. Tapi yang kita bikin sekarang ini sesuatu yang berbeda, di mana partisipan amatir ini bisa merasakan atmosfer bermain di dalam turnamen golf yang sebenarnya. Jadi bedanya di situ. Semoga cukup jelas. Harganya yang kita untuk turnamen dengan practice round 3 hari, kalau nggak salah itu kita jual di harga 6 juta rupiah untuk si amatir ya. Tentunya untuk si pro ada harganya lagi. Di profesional kan lagi on fire banget nih, beberapa kejuaraan juga selalu jadi yang pertama gitu. Nah di edisi kali ini tuh ada ekspektasi khusus nggak sih? Terus kalau main sama pro nih sebenarnya jadi pressure kah karena harus main bareng sama amatir atau justru jadi seru dan tantangan tersendiri? Kemudian untuk Pak Jimmy mungkin
untuk event ini kan pertama kali diselenggarakan di Indonesia. Apakah penonton bebas untuk datang dan apakah ada penawaran atau hal menarik untuk teman-teman bisa datang ke lapangan nonton? Oke, kalau misalnya di turnamen ini expectation ya pasti bisa menang. Kalau bisa menang ya bagus. Apalagi kan tadi dibilang habis yang merdeka itu hari merdeka. Jadi kalau bisa menang ya bagus. Tapi nggak terlalu put pressure on myself. Jadi tetap sama preparation seperti kayak turnamen pada biasanya yang lokal itu. Jadi mempersiapkan secara mental, melakukan game plan yang sama. Kedua, kalau untuk main sama amatir emang seneng ya. Saya pribadi emang kalau main sama amatir emang seneng. Jadi malah look forward untuk itu sih, bisa kenal orang yang baru gitu, dan itu team event kan, apalagi team event itu. Jadi itu yang bikin lebih excited lagi sih, seperti itu. Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita setiap turnamen di Indonesia, ADT maupun Asian Tour, itu kan is free for spectator. Jadi memang kita harap dengan adanya format ini di ADT, mudah-mudahan spectator bisa datang untuk nonton ya. Paling sedikit mungkin teman-teman, keluarga yang bisa hadir juga nonton pro-nya maupun pemainnya amatir ya. Sepertinya salah satu alasan dibikin handicap 18 juga untuk improve speed of play, dan kita juga membatasi di mana yang ikut turnamen jangan terlalu beginner ya, karena akan mengganggu irama permainan si profesionalnya juga gitu. Ini turnamen yang pertama kali kita adain di Indonesia. Tentunya kita juga mengambil contoh dari turnamen-turnamen yang di luar negeri, terutama yang New Zealand Open yang kita pernah berpartisipasi. Memang handicap untuk amatir itu dibatasi di 18. Ya, jadi kalau ini event pertama, mudah-mudahan bisa lancar. Tentunya kedepannya kita akan revisi juga kalau diperlukan. Tapi untuk sementara ya di 18 handicapnya. Baik, terima kasih Pak Agung. Jadi saya berharap turnamen ini ada orang Indonesia yang menang supaya saya bisa mensponsori beliau. Jadi harapan saya tentunya meningkatkan motivasi kepada pemain-pemain Indonesia supaya bisa menjadi juara di turnamen kita. Itu sih pesan saya, dan mudah-mudahan 17 Agustus itu menjadi momentum yang tepat. Itu sekian. Terima kasih Pak. Saya dari Kombifar ingin mengutarakan bahwa kita melakukan turnamen yang pertama kali di Indonesia, yaitu turnamen The Indonesian Pro Am. Ini suatu format yang baru ya, di Indonesia belum pernah ada. Ini format turnamen yang saya adopsi dari pengalaman saya sendiri sebagai amatir waktu ikut di Pro Am di New Zealand Open. Nah, ini pengalaman yang unik karena kita bisa merasakan seberapa pressure dari seorang profesional untuk main di turnamen. Jadi seorang amatir bisa merasakan, jadi dari segi fisiknya, dari segi mentalnya, ditonton oleh begitu banyak penonton, dan kadang-kadang diliputi oleh televisi gitu. Nah, itu yang ingin saya bawa nuansa di amatir di dalam format Pro Am Indonesia kali ini. Kemudian kami menentukan Gunung Gelis karena Gunung Gelis adalah lapangan yang cocok ya. Karena Gunung Gelis juga punya 2 lapangan, karena ini melibatkan 100 pemain profesional dengan 100 pemain amatir. Jadi tentunya perlu lapangan yang cukup besar ya kalau untuk mengakomodasi turnamen tersebut, dan Gunung Gelis merupakan salah satu lapangan yang memiliki 2 lapangan, jadi bisa dipakai dua-duanya. Dan sering juga dilakukan turnamen profesional di lapangan Gunung Gelis, jadi kami bersyukur Gunung Gelis mau menjadi host daripada turnamen profesional ini. Ini untuk turnamen sebenarnya ini yang ketiga kali, tapi memang untuk turnamen yang ketiga kali ini kita bikin format yang baru, yang lebih menarik. Kita selalu mikirin, we always think about new things that we can improve, yang lebih menarik buat para peserta, untuk si amatir dan si pro-nya juga. Ini suatu format yang sangat menarik. Pertama kalinya kita bikin di Indonesia, banyak juga ekspektasi pertanyaan dari panitia pun, dari pemain pun, so we'll see what happens, but I'm pretty sure it'll be exciting. Banyak sih manfaatnya, kan kita juga main sama amatir, kita juga bisa networking, mungkin kita bisa ketemu sponsor lagi yang baru. Juga nggak lupa kalau misalnya dengan adanya event seperti ini kita juga win-win, bisa dibilang amatir juga bisa belajar dengan kita, experience kalau main di turnamen seperti apa, dan menurut saya sih itu sesuatu yang interesting ya bisa dibilang.
Banyak sih dan pasti sengit. Kebetulan sudah lumayan biasa ketemu sama orang-orang mereka dan kenal ya. Kurang lebih kan lingkungannya itu aja. Jadi ya cuma lebih ke mental aja sih. Saya mesti persiapkan mental saya dan pikiran saya, diri saya sendiri sebenarnya. Karena golf kan emang melawan diri sendiri. Nah itu yang susah kadang-kadang. Persiapan sebenarnya cukup biasa. Kita cuma memastikan bahwa lapangan terawat dengan baik, rumput, juga akomodasi dari hotel yang kita ada kita siapkan untuk tamu-tamu kita dari lokal luar negeri. Yang kita harapkan sih sebenarnya yang sangat besar cuaca. Mudah-mudahan cuaca, kalau cuacanya bersahabat tentunya kondisi lapangan pun juga akan lebih baik ya. Thailand, Jepang juga ada beberapa, tapi lebih ke Thailand. Kalau EDT lebih ke Thailand sih yang berat. Seperti pada biasa ikut turnamen, jadi lebih ke fokus kepada diri saya sendiri, pasang strategi seperti biasa, pokoknya taruh di fairway, taruh di green, dan hopefully bisa menang. Kalau harapan pasti mau menang, tapi bukan membuat diri saya jadi ambisius banget ya. Tetap main dengan pace yang saya biasanya main. Memang tapi optimis menang, tapi bukan berarti harus jadi beban gitu sih. Gunung Glis selalu bikin event ini di bulan Agustus. Dan ini pertama kali join event antara Gunung Glis Nomura dan Kombifar yang jatuhnya di bulan Agustus. Jadi kita sama-sama setuju, kita bilang kita akan bikin ini menjadi, we're gonna call it the Indonesia Pro Am, dengan harapan tentunya kita masih nunggu-nunggu nih yang juara mudah-mudahan bisa dari teman-teman kita sendiri ya. Ya pastinya kalau ada banyak turnamen seperti ini di Indo, otomatis juga banyak pemain yang bisa keluar dan bisa main di Asian Tour. Jadi kalau adanya next year mungkin bisa ada lebih banyak turnamen ATT atau seperti ini yang bakal membantu pemain-pemain kita bisa main di luar sih, seperti itu. Pastinya betul seperti itu. Dan sponsor juga pasti lebih aware kan, jadi ya siapa tahu bisa nge-sponsori pemain-pemain, lebih banyak pemain golf yang disponsori, seperti itu sih kurang lebih. Semoga bisa main yang terbaik, tampil terbaik di situ nanti. Dari Indonesia tentunya kami juga harapkan di turnamen kita akan ada 15 kalau nggak salah pemain dari Indonesia, dan tentunya dari tahun ke tahun kami juga ingin memberikan motivasi khusus terutama untuk pemain-pemain profesional Indonesia, di mana khusus pemain profesional Indonesia yang bisa menang di turnamen kami itu kita ingin memberikan sponsorship, karena ini menjadi salah satu motivasi khusus ya bagi pemain Indonesia untuk mendapatkan sponsor. Itu biasanya susah sekali, dan di sini mudah-mudahan ada pemain Indonesia di bulan Agustus bertepatan dengan 17 Agustus bisa memenangkan di Indonesian Pro Am ini, supaya kami bisa membantu untuk mensponsori pemain tersebut. Kibarkan bendera merah putih di atas tanah Gunung Glis tercinta.